Kitab Galatians, pasal 6. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus berikan. Karena kalau kamu menganggap dirimu terlalu penting untuk menolong sesama, berarti kamu menipu dirimu sendiri. Kamu tidak lebih istimewa daripada siapapun. Tidak usah membanding-bandingkan dirimu dengan saudara-saudari seiman yang lain. Nilailah perbuatanmu sendiri saja, lalu kamu boleh puas dengan caramu sendiri melayani Kristus, tanpa memikirkan orang lain. Karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Hendaklah setiap anggota jemaat yang menerima pengajaran firman Allah membagikan sebagian dari penghasilannya kepada orang yang bertugas mengajar kita. Jangan keliru. Janganlah menganggap keadilan dan kebenaran Allah bisa dipermainkan. Karena suatu hari nanti, cepat atau lambat, setiap orang pasti menuai apa yang dia tabur. Artinya, kalau kamu hidup untuk memuaskan keinginan badani saja, kamu akan menerima kebinasaan. Tetapi kalau kamu terus hidup mengikuti pimpinan Roh Allah, kamu akan menerima hidup yang kekal. Jadi jangan lelah berbuat baik. Karena kelak kita pasti menuai hasilnya, asalkan kita tidak berputus asa. Oleh sebab itu, setiap ada kesempatan, marilah kita terus berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudari seiman. Dalam bagian terakhir ini, perhatikanlah betapa besar huruf-huruf yang saya tulis kepada kalian dengan tangan saya sendiri. Sekali lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha memaksa kalian untuk disunat. Hal itu bukan untuk menolong kalian. Mereka melakukan itu hanya untuk menyenangkan hati orang Yahudi yang lain. Juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita bahwa manusia dibenarkan Allah hanya melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Memang mereka bersunat, tetapi mereka sendiri tidak menaati semua hukum Taurat. Yang mereka inginkan hanyalah supaya kalian disunat sehingga mereka bisa membanggakan diri dengan berkata kepada orang Yahudi lain, "Sekarang orang-orang di Galatia sudah masuk agama Yahudi karena ajaran kami." Tetapi saya tidak akan membanggakan apapun kecuali Tuhan kita Kristus Yesus yang disalibkan. Karena melalui penyaliban Yesus, bagi saya semua hal yang duniawi seakan sudah ikut dipakukan pada kayu salibnya. Dan saya secara rohani juga sudah mati bersama dia terhadap semua hal yang duniawi. Jadi, bagi kita yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus, tidak ada lagi perbedaan antara orang bersunat dan tidak bersunat. Yang penting adalah keadaan rohani kita masing-masing sudah diperbarui karena bersatu dengan Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Kepada setiap kalian yang menjalani hidup sebagai ciptaan baru dan yang tidak membanggakan dirinya, kiranya Allah selalu bermurah hati kepadamu dan menjagamu supaya hidup dengan tenang dalam perlindungannya. Karena secara rohani kamu sudah menjadi warga Israel yang baru, yaitu kerajaan Allah. Mulai sekarang, saya tidak peduli lagi pada celaan orang yang berkata, "Kamu tidak melayani Allah sehebat saya." Karena bekas-bekas luka di tubuh saya ini merupakan tanda cap yang membuktikan bahwa saya adalah milik Tuhan Yesus yang melayani Dia. Saudara-saudari, doa saya, kiranya Kristus Yesus penguasa kita selalu berbaik hati kepada kalian masing-masing dan menyertaimu senantiasa. Amin. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur, menyadari panggilan untuk memikul beban sesama dan memulihkan mereka yang telah tersandung. Ajarkan kami untuk berjalan dalam kerendahan hati dan saling mendukung dengan kasih karunia.
mencerminkan belas kasihan-Mu dalam tindakan kami. Kiranya kami menabur benih kebaikan dan kemurahan hati dalam hidup kami, sehingga menuai hasil yang memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami untuk mengasihi sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Amin.